Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah sekali lagi kita bertemu dalam majlis ilmu ini selepas kita melaksanakan solat zuhur. Saya selalu mengingatkan diri saya, bersyukurlah pada Allah ketika Allah izinkan kita datang ke rumahnya dan bersujud di rumahnya. Jangan cerita kusuk kata kusuk, jangan cerita. Jangan tanya kusuk kata kusuk. Allah izinkan kita datang ke rumahnya dan meletakkan dahi ini di tempat sujud. Subhanallah, itu dah mahal. Cuba bayangkan, seorang orang besar MP katakan nak mengundang orang datang rumah dia pun dia pilih-pilih orang dekat dengan dia. Apalagi Allah Maha Besar, nak mengundang orang datang ke rumahnya pasti dia pilih-pilih. Dan alhamdulillah Allah pilih kita datang ke rumahnya. Dan maka saya katakan bersyukur pada Allah, bersyukur. Banyak sahabat kita, banyak saudara kita Allah tak undang. Jadi jangan cerita kau kusuk kata kusuk, tak payah cerita itu. Yang penting Allah dah undang kita dan Allah beri peluang kita sujud, sudah. Itu penting, itu tugas kita. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita, amin. Salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita beserta keluarga mendapat syafaat dari beliau kalam yaumil akhir, amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah dan dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah dalam waktu yang sangat terbatas kita membahas sebuah riwayat yang disampaikan oleh Hisam dari Al-Hasan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu kepada Nabi Adam alaihissalam. Wahyu ini intinya cukup indah. Walaupun wahyu ini untuk Nabi Adam, tapi hakikatnya untuk kita manusia semua. Andai kata kita mampu mengamalkan perintah Allah ini kepada Nabi Adam, subhanallah, maka kita adalah orang yang bijak, orang yang pandai, bukan orang yang pandai-pandai. Sebab sekarang ni banyak orang yang pandai-pandai, bukan orang pandai, orang pandai-pandai langkau. Itu sekarang ni. Tak, ini orang bijak. Isinya apa? Wahai Adam, wahyu turun pada Nabi Adam lewat malaikat Jibril. Wahai Adam, ada 4 macam perbuatan yang menghimpun segala kebaikan bagi kamu dan keturunanmu. 1 untuk aku, yang 1 untuk engkau, yang 1 lagi antara aku dan engkau, dan yang 1 lagi untuk engkau dan untuk seluruh manusia. Subhanallah, ini sebuah perbuatan atau sebuah amalan yang kalau kita amalkan, saya sangat yakin dan percaya kita adalah produk yang berhasil Allah ciptakan. Jadi kita nak tahu, bila cerita hak mesti cerita kewajipan, kerana antara hak dan kewajipan itu tak boleh dipisahkan. Hak suami, kewajipan isteri. Hak isteri, kewajipan suami, itu dia. Hak anak, kewajipan orang tua. Hak orang tua, kewajipan anak. Bila hak Allah, itu kewajipan hamba. Tapi hak hamba, kewajipan Allah. Itu dia. Itu kita bincang dulu. Pertama, mana hak Allah? Yang untuk Allah mana? Menyembah. Karena memang Allah ciptakan kita untuk beribadah kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku, kata Allah, kami tidak menciptakan manusia kecuali beribadah kepada Allah. Jadi fungsi kita
Tujuan Allah menciptakan kita untuk beribadah. Itu satu. Saya buat contoh paling simple. Kipas angin ini buat untuk apa? Supaya kita sejuk kena angin. Kalau kita hidupkan, dia berputar, keluar angin, artinya kipas ini berfungsi, berhasil diciptakan. Kalau kita hidupkan, dia tak hidup, macam mana? Mungkin kipasnya rosak atau current tak ada. Tapi salah satulah itu. Artinya gagal. Handphone diciptakan untuk apa? Supaya komunikasi makin lancar, yang jauh semakin dekat, kan gitu. Kalau kita boleh komunikasi dengan isteri, anak yang jauh, berarti handphone ini berfungsi. Tapi kalau kita telefon tak boleh, suara tak dengar, dial nombor pun tak boleh, artinya handphone ini tidak berfungsi, gagal. Sama. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita untuk ibadah. Nah, ketika kita melakukan ibadah kepada Allah, maka kita produk yang berhasil. Minta maaf sahabatku. Ketika ada sahabat kita, ketika ada orang diciptakan Allah untuk beribadah, tetapi dia tidak buat ibadah, tidak solat, tidak ke masjid, tidak baca Quran, maka dia sebenarnya adalah produk yang gagal. Produk yang gagal. Ketika produk gagal, apa jadi? Kalau handphone gagal, apa? Buang, tak ada harga. Betul. Kipas tak boleh hidup, macam mana? Buang, tak ada harga. Maka orang yang produknya gagal, dia kena buang, artinya tak ada harga. Walaupun kereta besar, di sisi Allah tak ada harga. Walaupun gaji besar, di sisi Allah tak ada harga. Dia akan dibuang di tempat yang hina nanti, iaitu neraka. Itu tugas yang pertama. Untuk Allah, sembah Allah. Ibadah ini bukan hanya solat, bukan hanya puasa, bukan hanya haji. Ibadah ini apapun perbuatan yang Allah ridho, itu ibadah. Itu aja. Konsep ibadah itu aja. Apapun amalan, apapun perbuatan yang Allah ridho dengan perbuatan itu ibadah. Dan kita tidak tahu amalan apa yang mengantarkan kita masuk surga. Kita tak tahu. Maka setiap peluang beribadah, ambil cepat. Ada orang buta sekarang melintas di traffic light. Mungkin inilah yang mengantarkan kita masuk surga. Amalan itu, ambil cepat. Jadi jangan lihat, oh ini chicken punya ibadah. Bukan. Kita tak tahu yang mana satu amalan yang mengantarkan kita ke surga. Kita tak tahu mana satu amalan yang mengundang rahmat Allah. Bayangkan seorang pelacur menolong seekor anjing kehausan, tapi amalan itu mengundang rahmat Allah dan mengantarkan dia ke surga. Bayangkan itu. Jadi jangan pilih-pilih beramal. Jangan. Ambil semua peluang. Di mana kesempatan? Oh, tengok ada orang hamil, orang tua ni, kita naik bas. Oh ni, saya nak buat baik sama orang tua. Kita berdiri, berikan kursi. Mungkin inilah karena keikhlasan kita yang mengantarkan kita masuk surga, mengundang rahmat Allah. Jadi jangan pernah memilih-milih soal ibadah. Mungkin contoh, kita dikasih rezeki lebih, Allah kasih rezeki lebih. Rasulullah berpesan, terkadang Allah uji kita dengan datang pengemis atau datang orang minta-minta. Jangan tolak. Kata Nabi, kalau kau tak kasih, tak apa, tapi keluarkan bahasa yang sopan, yang indah. Kadang kita ni pula satu, sudahlah tak mengasihi, cakap kasar pula tu. Apalah kau asyik minta aja, siapa suruh kau miskin? Astagfirullahaladzim. Sudah tak kasih, maki orang pula lagi. Kata Nabi, kalau kau tak kasih, tak apa, tapi jangan cakap kasar, kerana kau tak tahu siapa yang datang itu. Itu masalah satu. Jadi tugas kita sebagai hamba, sembah Allah, itu satu. Menyembah Allah, beribadah, itu satu. Yang hak kita mana? Untukmu mana? Amal. Kita jangan pernah mengatakan aku beramal untuk kepentingan Allah. Bukan. Man amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Siapa yang berbuat baik, maka kebaikan itu kembali
kembali pada dirinya kerana dia mendapatkan pahala. Sebaliknya siapa yang berbuat jahat, berbuat zalim, maka kezaliman datang kembali kepada dirinya. Saya buat contoh lagi. Saya contoh paling senang-senang aja lah. Tak usah bikin pening kepala lah. Ini di rumah dah pening kepala, kat kerja pening kepala, jumpa ustaz lagi pening kepala. Susah nanti. Ini contoh paling senang. Ikan dengan air laut, siapa yang perlu? Ikan yang perlu laut atau laut yang perlu ikan? Jawapannya senang. Ikan yang perlu kepada laut. Tidak ada kepentingan laut pada ikan. Ikan nak masuk ke laut, masuklah. Ikan tak mau tinggal di laut, tak ada masalah. Tidak akan mengurangi besar air laut. Tapi kalau ikan sudah berani tinggalkan laut, apa jadi? Dia akan siap direbus, dibakar, di asam pedas di restoran Mama. Restoran Maimunah kan, makan Pariaman ke apa itu. Zam-zam itu. Ini bukan iklan, bagi tahu je lah. Ya kan? Itu semua ikan yang dibakar di rumah itu karena ikan tinggalkan laut. Sama. Kita yang perlu Allah atau Allah perlu kita? Itu pertanyaannya sebenarnya. Jawapannya pasti kita yang perlu Allah. Kita mau sembah Allah, laksana ikan masuk ke laut, demi Allah tidak akan menambah besar Allah. Satu Singapura, satu dunia sebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Demi Allah tidak menambah besar Allah, karena Allah Maha Besar. Satu Singapura, bahkan satu dunia tidak mau menyembah Allah, tidak mau sebut Allahu Akbar, demi Allah juga tidak akan mengurangi kebesaran Allah. Tapi ketika kita tidak mau menyembah Allah, maka kita adalah ikan yang tinggalkan laut, siap direbus dan dibakar nanti. Rujak ulak, rujak Bandung, berani buat, berani tanggung. Pucuk bau delima batu, asam payah dalam perigi. Nak pujuk rayu saya tak tahu, paksa-paksa jauh sekali. Oh, pantun kan on. Ya kan, sekali-sekali mestilah kita orang Melayu kan. Apa tu? Kita buat amal untuk kita, bukan untuk Allah. Tak ada kepentingan Allah di sini, kepentingan kita. Makanya kalau orang menggunakan akal sehat, pasti dia mau beramal. Karena kepentingan dia. Cuman karena nafsu telah menyelimuti, sudah. Kan banyak orang sayur nangka, biji kemiri, makin tua makin jadi, kan ada. Banyak. Dah sampai tua-tua tak menyembah Allah, banyak. Maka Nabi pesan itu, tidak ada musibah yang lebih besar menimpa umatku kecuali kehilangan rasa untuk menyembah Allah. Itu musibah paling besar. Jadi untuk Allah mana? Untuk kita mana? Amal. Amal ibadah yang kita kerjakan itu hakikatnya untuk kita, karena kita yang akan menerima balasannya nanti. Okey. Yang mana untuk antara untuk Allah dan untuk kita? Mana dia? Doa. Dalam Fatihah dibaca apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu dulu, sembah Allah dulu, itu hak Allah. Nasta'in, doa itu hak kita. Ini antara kita dengan Allah namanya itu. Tapi kan ingat, ayat ini kan jelas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sembah Allah baru minta tolong. Ini kadang-kadang tidak. Jadi kalau ada orang menyembah Allah saja tapi tidak berdoa, maka itu sombong. Sombong itu. Kalau ada orang solat tapi tidak mau berdoa, ya sombong. Atau sebaliknya, dia berdoa tapi tidak mau solat, tidak menyembah Allah, itu bohong. Makanya ketika kita solat, selepas solat jangan lupa berdoa. Terserah, nak doa sendiri-sendiri boleh, nak doa ramai-ramai boleh. Tak usah dipermasalahkan itu. Tak usah dipersoalkan. Boleh tak doa ramai-ramai Ustaz? Kau dah terlambat tanya ni. Ada yang tanya, Ustaz boleh tak doa ramai-ramai? Dia tanya pula tu. Itu yang kau solat, saya selalu cakap, yang kau solat, engkau aminkan kan? Imam baca apa? Di antara imam baca apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu kan doa itu.
Diaminkan tak? Aminkan. Sama-sama tak? Sama-sama. Apa lagi nak tanya doa bersama pula lagi dah? Apa you think kok lah fikir masak-masak. Ini kadang-kadang semua dah terlambat belajar semua. Ini benda tu saya tanya lagi. Tak ada tanya, boleh tak doa sama-sama Ustaz? Dia baru aja buat. Baru aja dia buat. Dia boleh aminkan doa imam tadi. Imam kan baca doa tu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim wal. Itu kan doa. Engkau aminkan tidak? Aminkan, dah lah. Engkau ni nak lempang kau dah tua. Kadang-kadang susah nak cakap. Dia boleh tanya pula doa sama-sama, boleh tak boleh. Dia baru aja buat. Inilah Allahu Akbar. Itu sahabatku yang berbahagia itu. Jadi fair lah. Kalau kau nak minta tolong sama Allah, sembahlah Allah dulu. Ini kadang-kadang minta pandai. Ya Allah selamatkan aku. Ya. Tapi menyembah Allah tidak, solat tidak. Ini kan aneh. Gaji mau tapi tak mau kerja. Mana? Ya. Di mana logik akalnya itu? Dia mau gaji tapi tak mau kerja. Coba bayangkan. Atau dia mau kerja tak mau gaji. Itu pun lucu juga. Jadi kita normal aja lah berpikir. Berpikir normal saja lah. Saya kerja nak gaji, selesai. Untuk dapatkan gaji saya kerja dulu, kan selesai. Itu kan normal. Saya nak berdoa maka saya sembah Allah dulu. Bila saya sembah Allah saya berdoa, selesai masalah. Bila saya kerja saya dah gaji. Saya nak gaji saya kena kerja dulu, selesai. Tapi kalau saya nak gaji tapi tak mau kerja, wah ini orang Jawa cakap apa? Very funny lagi. Ya kan? Aneh rasanya. Jadi hak Allah dan hak hamba itu terletak pada doa. Itu dia. Oleh karena itu, sahabatku yang berbahagia, kalau kita ingin dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupa sembah Allah. Karena itu syarat dikabulkannya doa. Ya. Yang keempat, yaitu hak kamu dan sesama manusia, disebut hablu minan nas, hubungan antar manusia. Kadang-kadang kan ada juga orang, yang penting aku dengan Allah baik apa, yang penting aku solat, yang penting aku mengaji, soal aku dengan dia tak tegur siapa, itu lain cerita. Mana boleh begitu. Islam bukan agama hipokrit, bukan agama egois, bukan agama mementingkan diri sendiri. Tidak. Hablu minallah baik, hablu minan nas terjalin, baru betul. Sampai Allah mencela, Nabi mencela. Dalam Quran surah Nisa dikatakan apa? Ittaqullaha allazi tas'aluna bihi wal arham. Takutlah pada Allah, jaga silaturahim. Sampai Nabi kata apa? La yadkhulunal jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Jadi ini tugas kita. Pertama, untuk Allah kita sembah Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Allah sampai mati datang kepadamu. Selagi hidup sembah Allah. Ustaz, saya tak boleh berdiri Ustaz. Duduk tak boleh. Baring pun tak boleh nak bercakap Ustaz. Kau dalam hati tak boleh juga. Kau dibungkuslah. Selesai. Ya kan? Tak ada lagi. Yang kedua, untuk kita sendiri apa amal buat. Apa tandanya amal soleh? Dua kata ulama. Yang disebutkan amal soleh itu dua. Satu, bila amal itu dikerjakan diterima Allah, maka itu amal soleh. Yang kedua, bila amal yang kita kerjakan bermanfaat buat kita, mendidik diri kita. Umpamanya kita solat. Solat itu apa tujuannya? Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahawa solat itu untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Kita sudah solat, kira-kira perkara munkar tercegah tak? Oh, tercegah. Maka solat kita berhasil. Tapi kalau solat kita rajin, beli nombor ekor pun rajin juga, itu belum. Itu kena belajar baik-baik sikit lagi. Perbaiki solat itu. Ya kan? Solat rajin, menipu rajin juga, itu belum betul solatnya itu. Bukan solat yang salah, dianya yang belum betul. Solat rajin, asal dengki rajin juga, itu berarti solatnya belum mendidik. Jadi
Dikatakan amal soleh, satu, bila amal itu diterima Allah. Yang kedua, bila amal itu mampu mendidik dirinya menjadi orang baik. Itu. Yang ketiga, antara hamba dengan Allah, iaitu doa. Simple. Kau nak berdoa, sembah Allah. Kau sembah Allah, kau pasti ada doa. Selesai. Yang terakhir, itu hubungan antara manusia, kita kena jaga. Karena Islam bukan agama hipokrit, bukan agama egois, tetapi agama untuk kepentingan bersama. Ya, jemaah yang berbahagia, mari. Bagi kita yang diberikan kemampuan rezeki, ada sebuah hadis Nabi, man kana sa'atun falam yutahi falyamut insa yahudiyan wa insa nasraniyan. Wa fi riwayatin man kana sa'atun falam yutahi falyukribana musallana. Barang siapa diberikan rezeki lebih tetapi tidak mau menyembelih hewan korban, kerana ibadah korban nak datang, dia tak mau sembelih hewan korban, maka kata Nabi, silakan nak mati macam Yahudi atau Nasara. Atau dalam hadis yang lain, siapa-siapa Allah berikan rezeki lebih tapi tidak mau menyembelih korban, jangan datang ke tempat solat kami. Artinya Rasulullah kecewa. Oleh karena itu, bagi kita yang Allah lebihkan rezekinya, jangan takut, lakukan ibadah korban. Ya, banyak tersedia tempat. Masjid Al-Amin juga ada menerima, insya-Allah. Dan bagi kita yang rezekinya lebih, mari kita dukung dan kita sokong Masjid Al-Amin yang sedang membangun ini, insya-Allah bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.